Halo, halo. Halo semuanya. Yang memungkinkan untuk buka Annyeonghaseyo. kameranya dong. Udah lama nih nggak kelihatan. Hai Contoh Desli, Lause Desli. Halo, halo. Halo semua, Kotara. Wih, contoh David. Rambut baru. Kau yang rambut baru tuh. Style apa itu tuh? Ukraina style. Keren style. Mantap. Pantes kayak ada senjata-senjatanya di depan. Jadi gimana? Aman ya? Aman. Apa jangan? Lagi di kantor mana tuh? Ini cabang distrik Tojo ini. Oh, mantap. Kok benderanya Amerika? Iya kan aku jadi ini, jadi penyusup. Oh iya. Mantap ya. Halo Evelyn, halo semua Agus. Halo juga. Belum nyala lampu fotonya. Oke, nggak apa-apa Subu. Halo Selvia, Ferry. Oh, Ferry Sun. Halo Kotara. Halo, Shalom. Shalom. Rame kok toko Lebaran. Kemarinan, sekarang udah reda. Nah, habis THR Wong. Asli. Harga telur naik saja. Iya. Nah, sekarang mantap sih. Turun malah hitungannya. Oh, turun nih. Nah, Borong. Semenjak merit kenal yo harga telur, Ya, harga banget telur, cabai, bawang, apa lagi? pampers, susu. Pampers, nggak usah ditanya pampers. Oke, shalom semuanya. Halo. Apa kabar? Kayaknya baik-baik semua nih. Udah 1 minggu kita nggak bertemu dan kita liburan ya. Gimana liburannya teman-teman? Pasti seru banget ya. Saya juga liburan tapi di Pulau Kapuk, nggak apa-apa. Pasti ada beberapa teman-teman yang di luar kota juga, ada yang di luar di dalam Palembang juga. Namun kita di awal bulan ini masih bisa bersyukur bersama-sama, bersekutu, walaupun kita masih di media online ini, namun kita bersyukur bisa berkumpul untuk memuji Tuhan, melayani Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai obedient heart. Nah, pasti ada rasa syukur untuk gimana sih kita belajar untuk taat mengikut Tuhan di setiap kehidupan kita. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama memuji Tuhan yang berkata kita selalu bersyukur sebab cinta Dia kepada kita. Mari kita angkat pujian, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota berlindung.
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oke, sebagai pengantar firman Tuhan, tadi kan saya udah bilang nih, tema yang diberikan itu obedient heart, atau artinya itu hati yang taat, hati yang patuh. Nah, dalam kehidupan kita, dalam mengikut Tuhan, pasti itu ada rintangan atau masalah. Betul teman-teman? Nah, namun kita tetap harus berpegang teguh dan taat dalam mengikut Dia. Lagu yang akan kita naikkan ini mengajarkan bahwa segala perkara dan khawatir yang ada di kehidupan kita itu harus kita selalu serahkan kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang membela kita. Mari kita angkat pujian, Bila Kau yang membuka pintu. Segala perkara kuserahkan kepadamu, Tuhan. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemelihara.
Oke, selamat malam bagi kita semua. Malam, malam semua. Tuhan memberkati kita. Mari sebelum kita dengan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu saat malam hari ini. Kau melihat kami anak-anak muda yang sudah berkumpul bersama. Walaupun melalui Zoom, tapi kami mau tetap memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua yang sudah hadir, supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui lidah mulut hamba-Mu. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ya firman kita, firman temanya hati yang patuh atau hati yang taat, ya. Nah, menurut kita, apa yang harus kita jaga dalam hidup kita? Ya, mungkin kita berkata harta kita harus dijaga, kesehatan kita harus dijaga. Ya, atau pikiran kita harus dijaga. Ya. Memang semua itu baik dan penting untuk dijaga. Namun ada salah satu yang terpenting yang harus dijaga lebih dari harta, kesehatan, dan pikiran. Hal itu adalah hati. Tidak ada seorang pun dapat melihat hati kita. Ya, tidak ada seorang pun dapat melihat hati. Tapi ya, hati itulah yang harus dijaga. Kenapa hati itu harus dijaga? Hati adalah satu bagian kecil dari organ tubuh manusia yang memiliki peranan penting dalam diri kita, dalam diri manusia. Hati itu kecil, tidak dapat dilihat orang, ya, tapi dia punya peranan yang sangat penting. Hati adalah master control untuk menguasai pada diri manusia. Ya. Baik buruknya seseorang dapat ditentukan oleh hati. Ya. Baik buruknya kita itu ditentukan dari hati kita. Karena itu, ya, firman Tuhan katakan di dalam Amsal 24 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Firman Tuhan tidak mengatakan, ayat ini tidak mengatakan, jagalah kesehatanmu, jagalah hatimu, jagalah pikiranmu. Tetapi dikatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Kenapa hati itu harus dijaga? Karena dia adalah sumber penguasa kehidupan kita. Ya, hati adalah sumber dari segala kehidupan. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula kata-kata kita. Jika kata-kata kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Nah, bagi teman-teman kita semua, ya, firman Tuhan katakan hati itu sumber, ya. Kalau ibaratnya air, dia adalah mata air, ya. Dia mata air yang selalu mengeluarkan air, ya. Nah, dari hati ini juga dikatakan sumber dari segala kehidupan kita. Oleh sebab itu dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati-hati jaga hati kita. Ya, supaya hati kita ini dapat selalu melakukan yang baik. Ya. Karena perbuatan, kata-kata, pikiran berpusat pada
hati. Ya, perbuatan, kata-kata, pikiran itu semua pusatnya adalah hati. Pikiran kita tidak baik, itu keluar dari hati. Kata-kata kita tidak baik, itu keluar dari hati. Perbuatan kita tidak baik, itu pun keluar dari hati. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak muda, tentunya kita harus belajar dari firman Tuhan. Ada beberapa contoh dalam Alkitab, ya, yang jatuh dalam dosa karena tidak menjaga hati. Haman panas hati ketika melihat Mordekai tidak memberi hormat kepadanya. Sementara pegawai raja yang berada di pintu gerbang istana berlutut sujud kepada Haman. Nah, kita akan baca di dalam Ester pasal 3 ayat 5 dan ayat 6. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Ya, tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar menggunakan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Nah, di sini kita melihat karena hati panas Haman ini, ya, dia mempunyai pikiran yang jahat. Ya, dia katakan dia tidak mungkin hanya membunuh Mordekai seorang, karena Mordekai tidak menghormati dia, ya, karena panas hatinya, sangat marah. Akhirnya dia mulai mencari tahu bangsa apa dia, Mordekai ini. Akhirnya dia berencana, ya, ingin membunuh semua orang Yahudi, ya, karena panas hati, ya, mempunyai pikiran yang jahat. Pikiran yang jahat itu akhirnya ingin melakukan atau membunuh Mordekai dan orang Yahudi. Haman panas hati, pikiran dan perkataan pun tidak baik. Rencana perbuatan jahat pun timbul. Nah, bagi kita semua, firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita supaya menjaga hati, ya, supaya kita tidak mempunyai pikiran jahat, perbuatan jahat. Ya, tapi kita senantiasa boleh melakukan yang baik. Ya, misalnya saya beri contoh. Ya, misalnya seorang yang akan melewati sebuah jembatan, ya, jembatan yang rusak. Mungkin jembatan itu kalau dilewati mungkin bisa patah. Ya. Lalu orang muda itu dikasih tahu sama seorang, katakan, kamu jangan lewat jembatan itu. Nanti kalau kamu lewat jembatan itu, kamu akan jatuh, kamu akan mati. Ya, kamu akan jatuh, kamu akan mati. Tetapi anak muda ini mentaati nasihat, mentaati peringatan dari orang yang mengingatkan dia. Akhirnya orang muda ini karena taatnya dia berbalik. Ya, sehingga dia tidak mengalami bahaya. Nah, bagi kita orang muda, ya, saya katakan Tuhan mengasihi kita sehingga dia mengingatkan kita supaya kita menjaga hati kita, supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Ya, supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Ya, di Amsal ini dikatakan, ya, supaya kita menjaga hati kita, supaya kita boleh mempunyai pikiran yang baik, kata-kata yang baik,
perbuatan pun perbuatan yang baik. Nah, yang kedua dikatakan Kain. Kain panas hati sehingga pikirannya jahat dan perbuatannya pun jahat. Kejadian pasal 4 ayat 5 dan ayat 6. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepadanya, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya, dikatakan di situ, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya, karena Kain ini merasa persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Dia mengiri. Ya, Kain ini iri kepada Habel adiknya, sehingga hatinya menjadi panas, sehingga pikirannya jahat dan perbuatannya pun jahat. Nah, bagi kita anak-anak muda, ya, mari kita sebagai anak-anak muda, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah dibina, dididik, dan dibimbing dengan firman Tuhan. Sekalipun orang lain mempunyai keberhasilan, silakan. Sekalipun orang lain berhasil dalam apapun juga, silakan. Ya, kita tidak boleh iri hati. Kenapa tidak boleh iri hati? Supaya hati kita tidak panas. Ya, supaya hati kita tetap terjaga. Mari kita mencari tahu. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kita tanya Tuhan. Kenapa Tuhan? Ya. Persembahan itu dia bisa berhasil. Ya, kenapa Tuhan saya tidak? Kalau kita hanya iri hati, maka panas hati itu akan timbul dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Ya, seperti Kain. Apa yang dia lakukan? Ya, Kain apa yang dia lakukan? Karena dia panas hati. Dia membunuh adiknya sendiri. Ya, pikiran jahat, perkataan jahat, perbuatan pun jadi jahat. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya. Mengapa Haman dan Kain panas hati? Karena tidak menjaga hati. Maka pikiran, perkataan, perbuatannya tidak bersih. Dengan kata lain, perbuatannya jahat. Ya, saya katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Ya, karena dari hati itulah akan terpancar kehidupan, akan terpancar kebaikan. Dan juga kalau kita tidak menjaga hati, akan terpancar kejahatan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana cara menjaga supaya hati kita tetap patuh dan taat? Bagaimana cara menjaga supaya hati tetap patuh dan taat? Satu, mau dan siap dibentuk oleh Tuhan. Ya. Mau dan siap dibentuk oleh Tuhan seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Nah, di dalam Yeremia pasal 18 ayat yang ke-6. Ya, demikian firman Tuhan katakan. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ya. Dikatakan mau dan siap. Ya. Kalau kita tidak mau,
Kalau kita tidak siap, kita tidak bisa dibentuk. Ya, kalau tanah liat yang sudah ada di tangan tukang periuk, si tukang periuk akan membentuk dia sebuah kendi. Misalnya, ya, tanah liat ini katakan, aku tidak mau jadi kendi. Aku mau jadi pot bunga saja. Ya, karena pot bunga indah bisa menghiasi. Ya, bisa menghiasi ruangan, bisa menghiasi halaman, ya. Aku tidak mau jadi kendi, hanya diisi dengan air. Apakah bisa bekerja tukang periuk? Tidak bisa. Tukang periuk tidak bisa membentuk tanah liat ini mau jadi apa. Tapi kalau tanah liat katakan, aku siap, aku mau, bentuklah aku. Maka si tukang periuk ini bekerja dengan ringan dan dapat membentuk tanah liat itu sesuka hatinya. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, ya. Demikian juga dikatakan. Firman Tuhan katakan, masakan aku tidak dapat bertindak ya untuk membentuk kamu pemuda Bethlehem menjadi ya membentuk kamu menjadi seperti yang ku mau. Ya, karena kita semua ada di tangan Tuhan. Jadi biarlah kita katakan, Tuhan bentuklah aku. Ya, supaya aku bisa menjadi yang terbaik. Boleh aku berguna di tanganmu. Boleh aku menjadi berkat bagi orang lain. Aku mau dibentuk. Ya. Bagaimana cara menjaga supaya hati kita tetap mau patuh dan taat. Mau siap dan siap dibentuk oleh Tuhan. Ya, bagi kita anak muda, biarlah kita senantiasa katakan, Tuhan, aku mau, aku siap, bentuklah aku menurut kehendak Tuhan. Ya, yang kedua, bagaimana cara menjaga supaya hati tetap patuh dan taat? Yang kedua, melakukan firman Tuhan, bukan mendengar saja. Menjadi pelaku firman Tuhan, bukan mendengar saja. Ya, orang yang hatinya jahat itu hanya mendengar tapi tidak menjadi pelaku. Ya, sehingga hatinya tidak bisa dijaga dengan baik. Dia mendengar, ya setan pun bisa mendengar. Ya. Setan, iblis mendengar, saat ini juga dia dengar. Tapi apakah dia mau menjadi pelaku? Tidak. Banyak orang mendengar, tapi tidak mau melakukan firman. Tapi kita yang mau menjaga hati, ya, kita harus melakukan firman Tuhan. Supaya hati itu bisa menjadi hati yang taat, hati yang patuh. Ya, di dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, ya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara, kalau saya katakan, kamu penipu, pasti kita marah. Ya, pasti kita marah. Masa semua itu ngomong aku penipu? Aku kan tidak penipu, gitu kan? Tapi firman Tuhan katakan, bagi orang yang tidak melakukan firman, dia adalah penipu. Penipu itu adalah perbuatan jahat. Datangnya dari mana? Dari hati, dari pikiran. Dan juga perbuatan kita. Jadi kita mau menjaga hati kita supaya tetap patuh dan taat. Ya, kita mau dikatakan mau dan siap dibentuk. Yang pertama tadi oleh Tuhan. Yang kedua, mau melakukan, menjadi pelaku akan firman Tuhan. Dan seterusnya yang ketiga, dikatakan,
untuk menjaga hati supaya patuh dan taat, percayalah pada Tuhan segenap hati dan bersandar padanya. Percaya kepada Tuhan segenap hati, bukan 3/4 hati, bukan setengah hati, bukan 1/4 hati, tapi segenap hati. Ya, berarti tidak ada ruangan hati itu yang kosong, yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan katakan A, kita A. Tuhan katakan B, kita B. Jangan Tuhan katakan A, kita lari ke B. Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan bersandar padanya. Kenapa banyak orang-orang yang kecewa kepada Tuhan? Kenapa banyak anak-anak muda lari dari persekutuan? Karena ini tidak percaya, ya, tidak mau bersandar kepada Tuhan, hanya bersandar pada pikirannya sendiri. Aku pintar, aku hebat, aku bisa, aku mampu. Ya, aku tidak butuh percaya pada Tuhan. Aku tidak butuh bersandar pada Tuhan. Maka, kalau kita punya pikiran seperti ini, kita tidak akan bisa, kita tidak akan dapat menjaga hati supaya patuh dan taat. Bagi kita, orang-orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Ya. Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita pintar, kita hebat, itu semua anugerah Tuhan. Pemberian Tuhan. Tetapi ingat, bukan untuk kita bersandar kepada pengertian kita, kemampuan kita, kehebatan kita. Ya. Walaupun kita hebat, walaupun kita pintar, tapi kita harus bersandar kepada Tuhan. Ya, kalau kita mau menjaga hati yang patuh dan taat. Selanjutnya, yang keempat. Yang keempat, kita menjaga hati tetap patuh dan taat, tetap setia, beribadah, dan saling menasehati. Ya, tetap setia beribadah. Terdapat dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan untuk menjaga hati yang patuh dan taat, dikatakan tetap setia ibadah. Ya. Bagi kita anak P3M, ya, dalam bulan April berapa kali kita libur ibadah? Tidak beribadah. Mungkin ada yang libur 1 kali, ada yang libur 2 kali, ada yang libur 1 kali, 3 kali. Saya mau kasih tahu. Kalau kita sekali katakan amalsa ibadah, amalsa P3M, malas ini akan terulang lagi selanjutnya. Sekali kita malas, malas yang kedua akan timbul. Malas yang kedua sudah timbul, malas yang ketiga akan datang. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali kita mengatakan malas untuk beribadah. Tapi firman Tuhan ajarkan kita tetap setia beribadah. Tetap setia beribadah. Lalu ngapain kita beribadah? Teman-teman, ngapain kita beribadah? Ketemu cuan tahu. Tidak.
kita beribadah itu dikatakan kita juga bisa bertemu dengan Tuhan di sana, ya kita bisa dibina di sana. Lalu dikatakan kita saling menasehati, ya, saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling memberikan kekuatan satu yang lain. Mungkin kita tidak tahu, ya, di antara kita P3M ada yang sedang lemah imannya. Mungkin dalam kita persekutuan pemuda, ya mungkin ada yang sedang mengalami masalah, yang sedang mengalami problem, yang sedang mengalami pergumulan. Ya. Coba kita saling menasihati, saling menguatkan, ya, bukan saling menjauhkan diri satu dengan yang lain. Ya. Jadi kalau kita di antara persekutuan itu tidak ada salingnya, ya, saling menyapa, saling menasehati, bagaimana pemuda-pemuda yang lainnya bisa bertahan di antara kita, persekutuan kita. Kita saling menyapa, saling menasehati, saling menguatkan, ya, sehingga yang lainnya itu bisa tetap setia beribadah. Sehingga semua anak pemuda itu bisa menjaga hatinya tetap patuh dan taat. Jangan seperti Kain, jangan seperti Haman yang tidak taat, ya, yang panas hati, ya, sehingga melakukan kejahatan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan kepada kita, tetap menasihati kita. Jadi 4 hal tadi, ya, untuk menjaga supaya hati kita tetap patuh, mau, dan siap dibentuk oleh Tuhan. Ya. Jangan berontak kalau Tuhan membentuk kita. Ya, jangan katakan, Tuhan aku tidak mau seperti ini. Siap terus dibentuk oleh Tuhan. Ya. Mau dan siap. Bukan mau, aku tidak siap. Aku mau Tuhan dibentuk, tapi aku tidak siap Tuhan jadi ini. Aku mau Tuhan dibentuk, tapi aku tidak siap Tuhan jadi kendi. Gitu ya. Jadi Tuhan tidak bisa membentuk kita. Mau dan siap dibentuk. Lalu yang kedua tadi dikatakan, melakukan firman. Menjadi pelaku firman. Ya. Di dalam kita menjadi pelaku firman, kita juga harus terus membaca firman Tuhan. Yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan bersandar kepada Tuhan. Yang keempat, tetap setia, beribadah, dan saling menasihati. Tetap setia, beribadah. Bukan sebulan sekali beribadah. Bukan sebulan 2 kali beribadah. Tetap setia, ya, beribadah kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, pastikan hati kita di hadapan Tuhan agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kita benar-benar di hadapannya. Pastikan pikiran kita, ya, perkataan kita, perbuatan kita itu benar di hadapan Tuhan. Sehingga hati kita ini bisa terjaga. Supaya kita jangan kehilangan sejahtera dan berkat-berkat dari Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Orang yang menjaga hati itu selalu sukacita. Apapun yang dia alami, apapun yang dia hadapi, dia tetap sukacita. Orang yang menjaga hati, sekalipun dia tersakiti, tapi dia tetap sukacita. Karena dia tidak mau hatinya ini panas, sehingga pikirannya jelek, perkataannya juga jelek, perbuatannya juga jelek. Nah, Amsal pasal 6 ayat 18 dikatakan,
hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Hati ya, hati-hati. Dikatakan hati ini kalau kita tidak jaga, dikatakan dialah membuat rencana-rencana jahat. Kalau orang yang tidak menjaga hatinya dengan 4 hal tadi, maka rencana-rencananya akan jahat dikatakan. Kalau rencana sudah jahat, kakinya pun segera melangkah menuju kejahatan. Hati yang kecil, ya, itu dapat membawa kita ke dalam bahaya. Hati yang kecil itu dapat membawa kita menjadi sukacita. Jadi bagaimana kita mau menjaga hati ini? Saya ulangi lagi di dalam Amsal 4 ayat 23. Ya. Biarlah ayat ini menjadi ayat hafalan kita. Ayat ini biarlah menjadi ayat untuk mengingatkan kita, ya, supaya kita selalu waspada. Supaya kita selalu menjaga hati kita tetap patuh dan taat. Jagalah hatimu, ya, dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, kita mau baik, kita mau jahat, inilah hati, inilah yang kita jaga. Ya, kalau kita tidak jaga, maka kejahatan itu akan timbul. Kaki kita akan menuju pada kejahatan. Ya, kalau kita mau patuh, hati ini jugalah yang akan kita jaga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan akan menolong kita sehingga kita boleh menjadi anak-anak muda yang taat dan patuh kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kami kembali bersyukur kepadamu Bapa. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami sebagai anak-anak muda, kami tahu Tuhan, di luar sana banyak yang mempengaruhi kehidupan kami. Tolong kami Bapa, supaya kami dapat menjaga hati kami, supaya kami siap dan mau dibentuk oleh Tuhan. Allah tolong kami Tuhan, supaya kami juga selalu setia untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah kami juga boleh menjadi pelaku akan firman Tuhan. Kami dapat memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Untuk meresponi firman Tuhan yang sudah dibawakan, mari kita angkat pujian bila Kau yang membuka pintu. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka
akan mendoakan beberapa doa syafaat. Yang pertama, mari kita doakan studi dan pekerjaan setiap kita agar Tuhan terus menolong kita. Yang kedua, kita berdoa untuk persiapan Sekolah Metodis 2 dalam menyambut ulang tahun yang ke-70. Dan doa yang terakhir adalah doa konta Gereja Metodis yang akan berlangsung bulan depan di Lampung. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih, kami bersyukur atas segala berkat Kau berikan kepada kami ya Bapak, sehingga kami dapat sama-sama beribadah di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Kami berdoa untuk beberapa doa syafaat-Mu ya Bapak, untuk setiap pekerjaan, setiap studi yang sedang kami lakukan ya Bapak. Kami memberkati agar semua studi dan pekerjaan ini dapat menjadi berkat bagi kami ya Bapak. Kami dapat juga Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur hari ini kami dapat bersama-sama melayani-Mu ya Bapak, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh semua Agus. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan ini dapat menjadi terang bagi kami ya Bapak, untuk tetap mengikuti-Mu ya Bapak di situasi yang sedang tidak baik-baik saja ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekali lagi shalom teman-teman. Terima kasih untuk semua Agus atas firman Tuhan-Nya. Kiranya Tuhan berkati setiap pelayanan dan keluarganya. Dan mengingatkan kita sebagai anak muda bagaimana kita menjaga hati kita dan siap untuk mengikut Tuhan. Dan bersyukur juga malam hari ini kita bisa memberikan yang terbaik melalui persembahan online. Teman-teman bisa lihat persembahan online kita bisa dikirim dengan rekening yang ada. Dan jangan lupa juga besok kita akan menguduskan hari Sabat. Teman-teman bisa menyesuaikan waktunya di ibadah umum pertama itu jam 6:30 pagi dan ibadah umum yang kedua jam 9:30 pagi. Atau teman-teman yang mungkin berhalangan atau belum memungkinkan untuk keluar bisa mengikuti online service kita di YouTube GMI Bethlehem. Dan ibadah persekutuan pemuda kita di minggu depan akan diadakan secara onsite teman-teman ya di Bethlehem Upper Room. Teman-teman boleh mempersiapkan diri teman-teman untuk ikut persekutuan kita minggu depan dan ajak teman-teman yang lain. Mungkin itu saja dari contoh, ada warta tambahan. Ya, teman-teman, selamat malam semuanya. Ya, kita bersyukur di tengah keadaan dan hari-hari ini kita juga masih sama-sama bisa terhubung di Persekutuan Pemuda. Ya, biarlah setiap kita juga rindu untuk terus dekat dengan Tuhan dan juga dekat dengan sesama. Lebih firman Tuhan juga tadi mengingatkan kita untuk kita dapat senantiasa memiliki hati yang taat. Ya, terima kasih untuk semua Agustina, sangat memberkati setiap kami anak-anak muda. Ya, teman-teman, ada beberapa pengumuman secara khusus mengenai kelas discipleship ya, yang bagian serve atau bagian pelayanan batch yang kedua. Jadi teman-teman, bagi yang tahun kemarin belum mengambil bagian di kelas ini, sama-sama teman-teman bisa ikut dan ambil bagian ya untuk proses pemuridan di tahun ini. Secara khusus bagian serve untuk setiap kita juga bisa kembali disemangati untuk melayani. Dan kita juga mengerti talenta dan di mana kita bisa terlibat melayani. Jadi kelas ini akan dimulai pada tanggal 7 Juni. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar bisa hubungi TU Gereja ataupun Contoh David Jonathan ya selaku PIC dalam hal ini. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman
tetap semangat, terus berada dalam kasih dan anugerah Tuhan. Jika ada sesuatu yang mungkin teman-teman sedang doakan, rindukan, atau teman-teman gumulkan, teman-teman bisa sharing ke saya atau sharing ke beberapa teman-teman BP ya, untuk bisa sama-sama kita doakan atau kita sama-sama juga gumulkan. Oke, itu pengumuman kita malam hari ini. Saya serahkan kembali ke Sinsin. Oke, mari kita menutup ibadah persekutuan kita pada hari ini. Kita doa Bapa kami, kemudian doa berkat oleh Contoh David, dan pujian Bapa terima kasih. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di sorga, kami sungguh merasakan sukacita dan kami sungguh merasakan bagaimana Tuhan itu baik bagi setiap kami. Kami bersyukur di malam hari ini ada waktu dan kesempatan kami dapat sama-sama bersekutu. Biarlah ini juga menolong kami untuk memiliki hidup yang semakin berkenan. Kami juga rindu di masa muda, kami juga dapat dibentuk, dapat ditempa menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang taat, yang senantiasa ada dalam kasih karunia Tuhan. Ajarlah kami untuk kami juga dapat terus hidup dalam ketaatan tersebut. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Mari kita sama-sama arahkan hati dan terima berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus, penyertaan dan perlindungan daripada Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan kita, baik hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, ibadah persekutuan selesai.